Selanjutnya adalah conditional sentence. Siapa sih yang belum pernah dengar conditional sentence? Jadi sebenarnya apa itu conditional sentence? Kenapa namanya conditional? Jadi untuk conditional itu sendiri bisa diartikan sebagai bersyarat. Conditional sentence atau yang biasa disebut sebagai if clause adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan bahwa aksi yang terjadi, aksi yang diutamakan atau ingin disampaikan itu hanya bisa terjadi kalau misalnya syaratnya terpenuhi. Atau kita lebih sering sebut conditional sentence atau if clause ini sebagai pengandaian yang bersyarat. Contohnya dari kalimat if my father comes, I will go to the park with him. Intinya kita akan bilang bahwa saya akan pergi ke taman dengan ayah saya. Tapi ada syaratnya, yaitu kalau ayah saya datang. Kalau ayah saya nggak datang, maka saya tidak akan pergi ke taman dengan dia. Jadi if my father comes ini yang kita sebut sebagai if clause atau dependent clause-nya, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai anak kalimat. Nah, untuk yang I will go to the park with him, ini adalah main clause atau independent clause atau juga sebagai induk kalimatnya. Nah, yang perlu diingat dari conditional, dia ada 3 tipe utama, yaitu tipe 1, 2, dan 3. Ada juga yang kita sebut sebagai tipe 0. Untuk conditional sentence ini, yang perlu kita ingat adalah hanya polanya. Jadi ketika type 1, if verb 1, maka dia akan menggunakan will verb infinitive atau verb 1 lagi. Misal dalam contoh, if I have money, I will buy a new car. Ini disebut juga sebagai present real. Artinya, kondisinya sekarang dia mengandaikan seperti itu. Dan kita belum mengetahui faktanya apakah dia punya uang atau tidak. Intinya saat ini ketika dia bilang kalau saya punya uang, saya akan beli mobil baru, maka ini belum tentu terjadi. Berbeda dengan tipe kedua, polanya adalah if verb 2, kemudian menggunakan will dan verb infinitive, atau disebut sebagai present unreal. Jadi dia membicarakan pengandaiannya sekarang, tetapi ini faktanya sudah diketahui, yaitu tidak terjadi. Untuk itu disebutnya sebagai unreal. Misal dalam kalimat if I had money, I will buy a new car. Kalau saya punya uang, saya akan beli mobil. Kenyataannya saat ini dia tidak punya uang. Untuk tipe yang ketiga atau past unreal, polanya menggunakan if had verb 3, maka nanti akan menggunakan would atau bisa juga menggunakan could, might, dan lain-lain, have, dan verb 3. Contoh kalimatnya, if I had money, I would have bought a new car. Perlu diperhatikan di sini, had yang pertama adalah auxiliaries atau kata kerja bantu. Had yang kedua ini sebagai bentuk verb 3 dari have, yang artinya punya. Jadi dia menggunakan double had, yaitu if I had money. Mengapa namanya past unreal? Karena dia mengandaikan itu di masa lalu, dan itu sudah diketahui bahwa tidak terjadi. Artinya dulu, kalau saya punya uang, maka saya pasti akan sudah membeli mobil. Kenyataannya dia tidak mempunyai uang dulu, dan juga dia tidak membeli mobil saat itu. Untuk yang type 0 atau fact, ini dia biasanya digunakan untuk menyatakan fakta umum, yaitu menggunakan pola yang mirip seperti type 1. If verb 1, maka menggunakan verb 1 lagi. Jadi misalnya if we burn the paper, it becomes ash. Kalau kita bakar kertas, itu akan menjadi abu. Jadi ini merupakan fakta umum, dan ini hampir pasti tidak akan muncul di USM atau SPMB karena soalnya tergolong sangat mudah. Nah, dari conditional sentence sendiri ada yang disebut juga sebagai modifikasinya atau struktur lainnya. Jadi bentuk conditional sentence ini tidak selalu if-nya harus di depan. Ada yang namanya clause initial, artinya if-nya di depan seperti yang sering kita temui. If you like, we can go to the beach. Kalau kamu suka, kita akan pergi ke pantai. Atau ada juga bentuk yang clause medial. We, if you like, can go to the beach. Artinya bentuk if-nya itu ada di tengah. Atau clause final, yang bentuk if-nya adalah di belakang. Seperti contoh, we can go to the beach if you like. Nah, yang kedua, ini bentuk yang sering kali muncul di USM, jadi sering di SPMB ini memunculkan conditional sentence dalam bentuk modifikasi seperti ini, yaitu yang bentuk if-nya dihilangkan, kemudian auxiliaries-nya, bentuk-bentuk seperti were, had, dan lain-lain dikedepankan. Jadi misalnya, dari kalimat conditional, if I were you, I will start a new business.
bisa kita modifikasi jadi if-nya dihilangkan, were-nya dikedepankan, jadi were are you, I will start a new business. Selanjutnya, bab tentang relative clause. Sebenarnya apa sih relative clause itu? Nah, jadi relative clause ini adalah klausa yang seringkali dimulai dengan bentuk-bentuk seperti who, whom, whose, that, which, whose, where, dan when, yang mereka juga seringkali digunakan untuk mendefinisikan atau menjelaskan tentang kata benda atau subjek yang ada atau sebelumnya ada. Jadi misalnya dalam contoh kalimat, ada dua kalimat, the cake is delicious, I bought the cake yesterday. Kuenya enak, dan saya beli kuenya kemarin. Kita yang menggabungkan kedua klausa ini menjadi satu kalimat, yaitu the cake which I bought yesterday is delicious. Nah, jadi sebenarnya inti kalimatnya adalah the cake is delicious, dan kita ingin menambahkan kue yang mana sih yang enak itu loh kue yang saya beli kemarin. Which I bought yesterday di sini disebut sebagai relative atau adjective clause, sementara the cake is delicious-nya adalah main clause atau independent clause. Sedikit review, perlu kita bedakan antara frase, klausa, dan kalimat. Kalau frase atau phrase adalah hanya gabungan dari beberapa kata, seperti misalnya red car, yang dia tidak memiliki subjek dan verb. Sementara untuk klausa adalah gabungan yang minimal terdiri dari subjek dan verb. Jadi kayak contoh the cake is delicious itu adalah sebuah klausa sekaligus kalimat. Nah, kalimat sendiri atau sentence adalah gabungan dari berbagai klausa. Seperti misalnya dari klausa the cake is delicious dan klausa I bought the cake yesterday, ketika digabungkan ini mengandung dua klausa, yaitu klausa yang pertama the cake tadi dan yang kedua I bought. Nah, ketika menggabungkan dua klausa kita membutuhkan connector atau penghubung, yaitu di sini adalah which-nya. Maka kalimat ini merupakan kalimat yang terdiri dari dua relative clause atau terdiri dari dua klausa yang digabungkan dengan menggunakan connector bersifat relatif. Ini adalah contoh-contoh penggunaan untuk relative pronoun-nya, yaitu ada kata-kata yang hanya bisa digunakan untuk menjelaskan orang, ada juga kata-kata yang hanya bisa digunakan untuk menjelaskan benda, ada juga yang bisa digunakan untuk menjelaskan keduanya. Jadi yang digunakan untuk menjelaskan orang itu hanyalah who, whom, whose, sementara untuk that dia bisa digunakan untuk menjelaskan orang maupun benda. Contoh dalam kalimat the girl who wears red skirt is my sister. Artinya perempuan yang mengenakan rok berwarna merah adalah saudara saya. Who di sini menjelaskan the girl, yaitu a person, dan setelah who dia harus diikuti oleh verb berupa wears. Beda dengan whom juga sebelumnya menjelaskan a person, tapi setelah whom harus diikuti oleh subjek lainnya, yaitu berupa orang. Sementara untuk whose, sebelumnya dia menjelaskan the girl berupa orang, tapi setelah whose harus menunjukkan menggunakan noun yaitu skirt. Jadi contoh di kalimat ini the girl whose skirt is red is my sister adalah kita ingin mengatakan bahwa si perempuan yang mengenakan rok berwarna merah adalah saudara saya. Jadi ada dua klausa ya di sini. Klausa utamanya adalah the girl is my sister, itu main clause-nya. Whose skirt is red adalah relative clause-nya. Sementara that bisa digunakan untuk menggantikan hampir seluruh relative pronoun. Untuk menjelaskan benda, hanya bisa menggunakan which, that, atau whose. Ingat bahwa which tidak boleh digunakan untuk menjelaskan orang. Sementara bentuk relative pronoun lainnya seperti when dan where, ini juga sering digunakan untuk menjelaskan tempat atau waktu. Untuk selanjutnya terkait dengan concordance atau agreement. Sebenarnya apa sih concordance itu? Nah, pada intinya dalam sebuah kalimat, bentuk kata kerjanya harus sesuai dengan jumlah atau gender atau kata benda yang ditunjuknya. Ini penyesuaian inilah yang disebut sebagai concordance. Contoh dalam kalimat the woman has done her work. The woman di sini karena kita menggunakan bentuk yang A, maka ini mengindikasikan bahwa orang yang bergender perempuan dalam bentuk yang singular. Nah,
Karena dia menggunakan bentuk singular atau tunggal, maka untuk kata kerjanya kita menggunakan has done, bukan have done. Selain itu, untuk menunjukkan pekerjaannya, kita menggunakan her work, bukan his work. Mengapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan gender si the woman-nya ini. Jadi intinya concordance adalah penyesuaian antara subjek dengan verb atau juga subjek dengan gendernya dan lain-lain. Pada intinya, aturannya adalah ketika subjeknya singular, maka verbnya juga harus menggunakan bentuk verb yang singular. Seperti misalnya di contoh kalimat everyone is here. Everyone dianggap sebagai indefinite pronouns, yaitu subjek yang tidak terdefinisi jumlahnya, maka dia akan selalu dianggap sebagai singular. Untuk itu verbnya harus menggunakan is, bukan are. Dan contoh lain yang dianggap sebagai singular subject adalah seperti penggunaan each atau every, kemudian juga it, kemudian juga subjek yang menggunakan prepositional phrases seperti contohnya di sini, Bambang together with his cousins is going to Bogor. Walaupun di kalimat ini ada subjek Bambang ditambah dengan kedua sepupunya, kita tetap fokus kepada subjek utama yaitu Bambang, karena frase yang menggunakan together with itu kita anggap tidak ada penambahan subjek di situ. Kemudian juga untuk aturan yang kedua adalah kalau misalnya subjeknya plural, maka dia juga harus menggunakan bentuk verb yang plural atau jamak. Jadi misalnya seperti penggunaan and, several, many, dan juga ada beberapa bentuk kata benda yang dia selalu dianggap plural seperti trousers, pants, jeans, dan lain-lain. Contohnya di sini kalimatnya a red Honda and a blue Ford are parked outside. Jadi kita ingin bilang sebuah Honda berwarna merah dan Ford berwarna biru, ada penggabung dan di sini, maka menjadikan verbnya jamak are parked, terparkir di luar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang participle. Apa sih sebenarnya participle itu? Intinya, participle pada dasarnya adalah bentuk-bentuk verb ing atau verb 3. Sekarang kita refresh sedikit terkait bentuk-bentuk verb. Dalam kata-kata ada write atau writes, wrote, written, dan writing. Untuk write yang pertama, ini kita sebut sebagai verb infinitive atau bare infinitive, yang tadi seperti yang sudah pernah disebut bahwa ini digunakan untuk mengikuti kata-kata model seperti will. Kemudian untuk verb writes, ini merupakan bentuk verb 1 atau kita sebut sebagai present form, dan wrote ini adalah bentuk verb 2 yang disebut juga sebagai past form dan digunakan di past tense. Written atau verb 3 merupakan past participle, dan writing verb ing merupakan present participle. Ingat seperti yang pernah disebut sebelumnya bahwa verb ing itu bukan continuous, karena continuous adalah bentuk yang merupakan to be dan verb ing. Jika hanya berdiri sendiri, verb ing saja, ini kita sebut sebagai present participle. Intinya participle adalah bentuk kata kerja yang memiliki imbuhan verb 3 dalam bentuk verb 3 dan juga imbuhan verb ing. Nah, verb ing ini, present participle ini, jika bertemu dengan to be, dia akan menjadi continuous tense sebagai kata kerja. Kalau misalnya bentuk yang written, verb 3 atau past participle bertemu dengan has, have, atau had, dia akan menjadi perfect tense seperti yang kita bahas di bab pertama. Kemudian ada juga verb ing yang penggunaannya sebagai gerund yang akan kita bahas nanti, dan juga verb ing atau verb 3 yang digunakan sebagai participle yang saat ini sedang kita bahas, yaitu fungsinya sebagai adjective atau reduced clause, atau yang digunakan untuk mengefektifkan kalimat dengan mengurangi beberapa kata dan menjadikannya hanya menggunakan verb ing atau verb 3. Contohnya di sini dalam kalimat the walking baby is rushing towards the cat. The walking baby di sini, ini kita ingin mengatakan bahwa walking baby adalah bayi yang berjalan. Verb ing di sini fungsinya sebagai adjective walking, artinya memberikan sifat kepada si bayinya. Sementara di kalimat yang kedua is rushing, ini bentuknya sudah menggunakan continuous tense, artinya sudah bukan participle, tapi dia menggunakan continuous tense. Nah, untuk yang kedua misalnya he is staring at his abandoned car. Abandoned car di sini artinya adalah mobil yang ditelantarkan. Jadi intinya dia ingin memberikan sifat kepada si mobilnya, yaitu mobil yang ditelantarkan.
Nah, kedua bentuk ini bentuk participle sebagai adjektif yang sering kali muncul. Jika ketemu dengan soal-soal seperti ini, yang kita harus menambahkan sifat kepada kata benda menggunakan antara verb ing atau verb 3, diingat saja, kalau verb ing, dia pasti akan berarti yang atau yang ber. Seperti the walking baby tadi. The walking baby artinya bayi yang berjalan, bukan bayi yang terjalan atau bayi yang di jalan. Nah, untuk yang contoh kedua, he is staring at his abandoned car. Ini adalah contoh penggunaan verb 3 yang artinya bisa yang di atau yang ter. Jadi abandoned car ini artinya adalah mobil yang ditelantarkan. Ini salah satu bentuk participle yang sering kali muncul di USM atau SPMB. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh penggunaan participle untuk yang reduced clause. Jadi misal dalam kalimat feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge. Feeling hungry di sini sebenarnya merupakan bentuk singkatan atau ringkasan dari because he felt hungry. Inti kalimat sebenarnya adalah because he felt hungry, he went into the kitchen and opened the fridge. Kita ingin mengurangi atau mengefisiensikan klausanya dengan cukup mengganti because he felt menjadi feeling hungry. Sama seperti di kalimat surrounded by mountains, Bogor has a cool climate. Dikelilingi oleh pegunungan, Bogor memiliki cuaca yang dingin. Jadi sebenarnya surrounded by mountains ini merupakan kependekan dari kalimat atau klausa since it is surrounded by mountains. Contoh penggunaan lainnya yang terkait dengan adjektif misalnya adalah he is a boring man akan berbeda artinya dengan he is a bored man. Boring man di sini artinya adalah laki-laki yang membosankan dan bored man adalah laki-laki yang merasa bosan. Jadi di sini perlu hati-hati ketika kita memberikan kata sifat kepada noun, terutama jika membedakan antara penggunaan verb ing dan verb 3 sebagai bentuk participle atau untuk kata sifat. Terakhir terkait dengan gerund, infinitives, adverb, and determiner. Yang pertama adalah terkait dengan gerunds. Gerund seperti yang sempat disinggung sebelumnya adalah bentuk verb ing yang dia sebenarnya adalah bentuk kata kerja tapi berfungsi sebagai kata benda. Jadi istilahnya adalah kata kerja yang dibendakan. Contohnya di contoh kalimat reading makes me happy. Reading sebenarnya merupakan kata kerja, tapi dia digunakan sebagai kata benda di sini. Diartikan sebagai membaca, membuat saya senang. Nah, fungsi gerund di sini, reading ini adalah gerund yang fungsinya sebagai subjek, tapi dalam bentuk noun atau kata benda. Kemudian contoh yang kedua, our duty is keeping the environment clean. Bisa kita lihat di sini bahwa walaupun ada is keeping di sini tidak berarti bahwa dia sedang menjaga lingkungannya saat ini. Dia tidak sedang benar-benar menjaga lingkungannya. Tapi ini secara umum dia harus menjaga lingkungan. Nah, keeping di sini fungsinya sebagai pelengkap kalimat. Jadi dia bukan sebagai continuous tense. Contoh lainnya juga bisa dilihat, John is good at dancing. Gerund juga digunakan setelah penggunaan preposisi atau juga digunakan setelah bentuk possessive determiner seperti your, my, dan lain-lain. Kemudian juga digunakan untuk memodifikasi kata benda, waiting room, mirip seperti penggunaan the walking baby tadi di participle, intinya adalah memberikan kata sifat kepada noun. Kemudian juga digunakan untuk mengikuti beberapa verb tertentu seperti enjoy dan lain-lain. Nah, ada beberapa contoh kata yang wajib diikuti oleh gerund seperti admit, advise, anticipate, dan lain-lain. Penggunaan infinitif juga seringkali mirip seperti gerund karena dia ada beberapa kata yang harus diikuti oleh infinitif dan ada kata-kata yang bisa diikuti oleh gerund maupun infinitif. Jadi untuk saat ini terkait dengan infinitif silakan dihafalkan atau minimal diketahui terkait dengan kata-kata apa saja yang dia harus diikuti oleh to infinitif seperti agree, appear, arrange, dan lain-lain. Adverb adalah kata yang digunakan untuk memodifikasi verb, adjective, atau adverb lainnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, adverb disebut sebagai kata keterangan. Ada keterangan cara, yaitu adverb of manner, ada juga keterangan waktu, adverb of time, ada keterangan tempat, adverb of place, ada adverb of frequency untuk menunjukkan keseringan atau frekuensi sesuatu dilakukan,
adverb of certainty, tentang kepastian, adverb of degree, derajat sesuatu dilakukan. Kemudian juga ada interrogative adverb seperti penggunaan when, where, dan why dalam kalimat tanya, dan relative adverb when, where, dan why, dan lain-lain. Mirip seperti interrogative adverb, tapi fungsinya digunakan seperti di relative clause yang sudah kita bahas sebelumnya. Terakhir, untuk determiners adalah kata yang digunakan untuk mendahului kata benda. Jadi bentuk-bentuk seperti a, the, this, that, to, one, dan lain-lain. Nah, ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu specific determiners yang terdiri dari definite articles, the, possessive seperti yang bentuk-bentuk my, your, dan lain-lain, demonstrative, this, that, these, dan those. Kemudian juga ada interrogative yang berupa which atau what. Kemudian untuk general determiner, ini adalah bentuk-bentuk pendahulu kata benda yang sifatnya umum seperti a dan an, atau yang quantifier seperti one, two, other, dan lain-lain. Perbedaannya apa? Specific determiners artinya adalah bahwa jika seseorang mengatakan the sun atau the moon atau this book, orang yang diajak berbicara sudah mengetahui benda apa yang dia maksud karena dia menunjukkan benda secara spesifik. Berbeda ketika orang menyebut a book atau an apple. Orang yang diajak berbicara sama-sama tahu bahwa sebuah buku, a book, itu adalah sebuah buku. Tetapi orang tersebut tidak tahu secara spesifik buku apa yang dia maksud, judul bukunya apa. Nah, jadi di sini general determiners untuk menjelaskan atau memberikan keterangan kepada benda yang tidak spesifik. Nah, sekian untuk materi-materi inti yang perlu kita ketahui dari tes bahasa Inggris SPMPPKN STAN. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami melalui Instagram Stanway atau email atau juga melalui media lainnya. Sekian, terima kasih.